801 Project. Di video kali ini saya akan membahas tentang efek remap ECU dan apakah benar itu bisa menambah tenaga pada sepeda motor standar. Jadi motor standar akan lebih kencang ketika kalian remap ECU-nya yang standar atau dengan menambahkan juken. Oke, sekarang akan saya bahas, biar kalian benar-benar memahami tentang remap ECU. Biar tidak ada yang salah, dalam fungsi remap ECU jadi saya akan mencoba ulas semuanya apa yang saya ketahui. Yang benar pengaruh seperti apa dan yang tidak berpengaruh seperti apa. Dan pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip agar kalian mengerti dan tidak gagal paham apa yang saya sampaikan di video ini. Oke. Sekarang kita mulai saja ke pembahasan tentang remap ECU. Tujuan yang utama untuk meremap ECU atau menambahkan juken itu sendiri. Agar kita itu bisa memanipulasi ECU yang standar ini ya. ECU yang standar dari pabrikannya memanipulasi datanya, jadi data yang sudah diprogram pada ECU standar itu sendiri. Jadi data yang tersimpan pada ECU standar itu sendiri bisa kita untuk mengubahnya. Sebenarnya di pabrikannya itu sendiri sudah disetting demikian rupa, jadi sudah diprogram ECU ini untuk kebutuhan mesin itu sendiri. Untuk kebutuhan bahan bakarnya misalnya sekian, untuk sistem pengapian sekian. Limiternya sekian, itu sudah disesuaikan dengan porsi mesinnya sendiri. Jadi pabrik membuatnya atau memprogramnya tidak sembarangan bikin settingan untuk di ECU-nya itu sendiri ya. Mereka sudah memperhitungkan semuanya sesuai kebutuhan mesin itu sendiri. Dan sebenarnya untuk kebutuhan motor itu sendiri dan tidak berbeda-beda ya. Jadi untuk settingan ECU sendiri itu pasti sama ya. Karena di daerah kita treknya berbeda-beda, misalkan jalannya mendatar atau juga ada yang menanjak seperti pergunungan. Jadi untuk di motor standar pabrikan ini tidak mungkin mereka membedakan untuk settingannya. Jadi kita settingan sendiri-sendiri sesuai kebutuhan jalanan yang kita lalui. Sekarang kita melakukan remap ECU itu sendiri, ada beberapa bagian yang bisa kita rubah. Atau kita setting sendiri. Jadi dengan menggunakan juken itu sendiri kita bisa untuk men-settingnya. Jadi yang kita setting atau yang kita rubah di ECU-nya itu istilahnya AFR, kemudian untuk yang kedua titik pengapiannya, dan yang ketiga itu sendiri nanti limiter atau limit, jadi batas maksimalnya di putaran mesin. Itu yang bisa kita rubah. Sekarang kita bahas yang pertama dulu tentang efek AFR. Untuk AFR itu adalah air full ratio. AFR itu artinya rasio udara dan bensin atau BBM untuk AFR masuknya itu. Jadi ketika kita melakukan remap pada ECU itu kita bisa setting untuk AFR-nya. Misalnya kita bikin berapa perbandingannya berapa, itu nanti hubungannya sama BBM-nya yang dikeluarkan atau disemprotkan melalui injektor, jadi seberapa banyak keluarnya BBM tersebut. Itu pengaturannya ada di bagian AFR itu sendiri. Untuk di AFR ini ada angka-angka tertentu ya. Jadi mulai dari 12:1 sampai 15:1. Misalnya kita menentukan untuk performa, jadi kita menginginkan untuk performa. Jadi kita bikin angkanya yang mendekati di angka 15, misalkan contohnya di angka 13,5:1. Begitu ya kalau untuk performa, seperti itulah, jadi kita cari di angka 13,5:1, pokoknya yang mendekati dengan angka 15 aja. Makanya ketika kita menaikkan remap ECU atau menggunakan juken ini, kita setting AFR-nya. Agak tinggi seperti angka yang saya sebutkan tadi, otomatis bahan bakar yang disemprotkan itu maka akan semakin banyak, jadi tenaga akan meningkat karena kan pasokan bensinnya semakin banyak. Dan istilahnya diboroskan ya, jadi pembakarannya lebih bagus lagi atau lebih optimal. Hasil pembakaran lebih besar, jadi tenaga otomatis bisa bertambah. Karena rasio bensin udaranya sudah kita rubah, itu akan berpengaruh terhadap tenaga. Itu wajar dan masuk logika juga. Cuma penambahannya juga tidak terlalu banyak. Mungkin hanya sekitar 3 hingga 5% dari sebelumnya. Sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua itu masalah dari timing pengapian. Timing pengapian, jadi pabrik itu sudah menyeting untuk timing pengapiannya pada ECU standar itu. Misalnya di angka 15 derajat sampai 20 derajat. Misalkan mereka pabrikan menerapkan di angka itu, maka mereka sudah menghitung dengan rasio kompresinya ya. Jadi misalkan rasio kompresinya tinggi ya, 11:1 itu termasuk angka rasio tinggi. Tapi kenapa kok bisa dikasih bahan bakar dengan oktan yang sangat rendah, misalkan Pertalite? Motornya enggak berisik meskipun rasionya 11:1.
Misalkan pakai Pertalite Premium itu tidak ngelitik atau suara, karena apa itu? Karena titik pengapian sudah disetting jadi disetting untuk menyesuaikan itu rasio. Rasio kompresinya misalkan sekian. Nanti biar bisa dikasih oktan yang rendah itu. Maka titik pengapiannya harus disesuaikan, agar dia tidak suara. Jadi sama pabrikan itu sudah disetting yang tepat, karena kalau settingannya tidak tepat maka akan timbul suara ngelitik. Karena terlalu tinggi rasio kompresinya. Jadi ketika kita melakukan remap pada ECU, apakah nanti bisa sesuai dengan settingannya pabrik? Karena rasionya ini 11 kalau kita menyetingnya salah atau menentukan titik pengapiannya, ketika motor itu dikasih Pertalite. Ataupun premium pasti itu akan terjadi suara ngelitik. Motor juga larinya tidak bakalan enak, jadi kembali lagi ketika kita melakukan remap pada ECU, atau menyeting juken ini jadi kembali lagi ke siapa yang menyetingnya atau yang memprogram ini. Kalau dia sudah biasa setting itu dia pasti akan tetap enak, pasti dia juga paham sesuai kebutuhan mesin. Kalau misalnya salah setting atau salah perhitungan antara rasio kompresi dengan bahan bakar yang digunakan di motornya itu sendiri, timingnya tidak akan sesuai. Dan itu pasti motor tidak akan enak, justru malah semakin drop tenaganya. Karena kalau untuk standar pabrikan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan mesin itu sendiri. Misalkan pengapian sekian, rasio kompresi sekian, dan disesuaikan. Kemudian sekarang kita bahas limiter. Atau istilahnya limit kalau pada CD, karena kalau motor standar itu sudah pasti ada limitnya. Dan kita melakukan remap pada ECU itu kita bisa menggeser limitnya di angka lebih tinggi. Saya kasih contoh ya, misalkan untuk di motor standarnya. Limitnya di 7000 rpm untuk standarnya. Kemudian kita naikkan menjadi 10.000 rpm. Jadi ketika kita remap ECU atau memprogram juken atau men-setting jukennya ini kita bikin untuk limitnya itu 10.000 rpm. Nah di motor itu ada kurva power, misalkan di sini 0 rpm, naik ke 10.000 rpm. Kita lihat kurva-nya seperti ini, misalkan di angka puncaknya itu limit di angka 7000 misalkan. Jadi misalnya dari 0 sampai 7000 rpm powernya naik terus gitu ya. Kemudian ketika sudah mencapai di angka 7000 rpm dia malah drop lagi, itu sudah pasti ya. Misalkan mesin ini limitnya di angka 7000 ya misalkan, kemudian kita mau bikin mencapai 10.000, padahal power maksimalnya itu ada di 7.000 rpm, jadi walaupun dia bisa mencapai 10.000 dia tidak bisa menghasilkan power, karena power di maksimalnya itu di 7.500. Jadi meskipun kita naikkan limitnya, dan dia tidak akan bisa menambah powernya. Atau nafasnya menjadi panjang itu juga tidak bisa. Ini saya bicara berdasarkan logika saya saja, berdasarkan kenyataan, jadi jangan sampai tertipu ya. Jadi kalian pahami yang harus benar-benar dipahami. Dan ini akan drop karena untuk power motor ini ada di titik tertentu ya. Jadi untuk power puncaknya ada di titik tertentu, jadi kayak torsi puncaknya ada di berapa rpm, power puncaknya ada di berapa rpm. Jadi misalnya kita naikkan rpm atau limitnya kitab uang bisa mencapai 11.000 gitu atau 12.000. Tapi kalau mesin kalian masih standar itu tidak akan menambah tenaga pada motor, karena percuma di angka rpm 7.500 jadi powernya sudah limit, jadi kalau dipaksakan dia malah akan menurun. Karena powernya sudah tidak nyampe di 10.000 rpm. Jadi saran saya kalau kita mau melakukan remap pada ECU atau menggunakan juken. Atau sebelum kita menggunakan juken itu kalian upgrade dulu pada mesinnya. Biar mesin ini mampu mencapai power apa yang kita inginkan. Misalkan kita bisa mengganti noken as mengatur PK powernya, itu bisa jadi akan bisa lebih naik lagi. Misalkan powernya nyampe di 9000 jadi kalian kasih limitnya di 9000. Jadi kalian menaikkan powernya itu mubazir yak arena powernya bisa nyampe di 9000. Jadi seperti itu ya. Mungkin segitu saja dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian. Melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah, dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video 801 Project selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jika Anda suka dengan video ini bisa support saya dengan like, share, and subscribe channel ini.
agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya. Fram.